Teman-teman, tusuk gigi bisa dipakai buat melatih kepekaan batin loh. Mau tahu? Simak videonya terus. Tak lelo ledong Jup menengo anakku cah bagus, anakku sing bagus rupane, ya nangis ndak ilang baguse, tak kadang bisa urip mulya dadiya satriya utama, ngluhurke asmane wong tuwa, dadiya pendikaring bangsa. Oke dulur, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Tadi sedikit tembang, biasanya kalau ibu-ibu atau orang tua kita, mbah-mbah kita yang dulu-dulu kalau mau nidurkan kita kan dengan lagu-lagu itu ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu, salam rahayu, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hari ini kita lagi santai di toko. Hujan juga di sini, di Jember lagi hujan teman-teman. Nggak tahu kalau di kota Anda gimana, tapi hujannya mudah-mudahan membawa berkah biar cepat wabah COVID ini hilang dan perekonomian kembali normal lagi, biar warung saya juga rame. Ya teman-teman, hari ini kita mau membahas sesuatu. Jadi saya mau coba ini dulu teman-teman, sharing pengalaman bagaimana cara melatih kepekaan batin, membuka mata hati atau membuka mata batin kita dengan cara yang mudah, tetapi syaratnya harus continue dan harus dilakukan gitu. Ini pengalaman pribadi saya sendiri juga. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan untuk melatih mata batin kita? Tujuannya adalah yang pertama, agar kita lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kan Tuhan itu adalah zat yang gaib, sedangkan kita adalah zat yang nyata. Maka dari itu yang bisa bertemu zat yang gaib adalah sisi manusia yang gaib itu sendiri. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua, tujuannya bukan cuman untuk mengenal gaib ya. Jadi kalau teman-teman berambisi mengenal gaib dengan melatih mata batin itu, saya rasa bukan hal, kalau buat saya sendiri itu ya, mohon maaf, buat saya sendiri itu adalah bukan hal yang tepat ya. Tapi tujuannya adalah mengasah mata batin itu. Kalau masalah gaib itu nanti dengan sendirinya teman-teman, ketika teman-teman mengasah mata batin, maka gaib itu dengan sendirinya akan teman-teman ketahui gitu ya, karena kan kita melatih sisi manusia kita yang gaib untuk bisa berkomunikasi dengan yang gaib. Nah tujuan yang kedua adalah agar mata batin kita terbuka, kepekaan hati kita itu terbuka, sehingga dalam mengarungi kehidupan sehari-hari kita lebih mengutamakan hati nurani dibandingkan dengan pikiran kita gitu. Jadi hati nurani yang utama untuk bisa mengendalikan pikiran kita, agar pikiran kita ini selalu jernih, karena pikiran ini bersumber dari nafsu kita. Seperti yang di bab yang lalu kita bahas mengenai sedulur papat, pikiran adalah dipengaruhi oleh sedulur papat atau nafsu kita. Nah mata batin itulah yang perlu kita latih, agar dalam tatanan kehidupan kita bisa menggunakan mata batin kita dengan baik dan benar. Nah caranya, jadi nggak perlu berlama-lama lagi, mungkin durasi waktu dari video ini juga nggak terlalu panjang. Jadi caranya yang pertama adalah ya pastinya Anda harus melakukan ibadah sesuai dengan agama Anda masing-masing ya, sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, kita melatih meditasi ya. Kalau saya sendiri sih biasa melatih meditasi sekitar jam 6 sore, kemudian jam 12 malam, seperti itu untuk melatih meditasi kita. Karena apa? Yang pertama, kita melatih jam meditasi di jam 6 sore adalah untuk memasukkan kembali atau untuk untuk meleremke, kalau orang Jawa bilang ya, untuk mengendalikan sedulur papat atau nafsu kita itu ya. Jadi setiap jam 6, kalau saya pribadi seperti ini caranya. Sebelum meditasi saya berdoa, kemudian saya rapal seperti ini mantranya. Mantra kata-katanya sebenarnya bukan mantra, cuma kata-kata aja ya. Kata-katanya gini:
niat ingsun nglebokake sedulurku papat. Sedulurku sing ana wetan banyu wujute, sing ana kidul geni wujute, sing ana kulon angin wujute, sing ana lor pungkasan tanah wujute atau bumi wujute, sira mlebu ana ing raga badan ingsun. Slamet kersane Gusti Hyang Murbeng dumatine gesang. Setelah itu diam, fokus, di mata terpejam, kemudian kedua mata ini menghadap ke ujung hidung ini, kemudian ikuti aluran nafas tanpa memikirkan apapun. Bener-bener kosongkan pikiran, ora usah mikir utang, ora usah mikir ki aku sesuk ki mangan apa, pokoknya bener-bener fokus, lepaskan keduniawian Anda. Ora usah mikir aku ki duwe bojo, ora usah mikir aku ki duwe anak. Jadi bener-bener kosong pikiran pada saat kita bener-bener semedi atau meditasi atau menembah marang Gusti. Jadi menyerahkan diri, pasrah kepada Tuhan. Mau kita nanti itu hidup, mau kita itu nanti mati, pokoknya pikiran ini kosong. Jadi tanpa ada memikirkan sesuatu hal, benar-benar kosong. Nah, pada saat itulah nanti akan ada reaksi-reaksi yang akan Anda alami. Setiap orang akan memiliki perjalanan atau reaksinya masing-masing tergantung dari karmanya atau perbuatannya sehari-hari. Itu dengan meditasi. Kemudian yang jam 6, kemudian yang jam 12 adalah kalau malam itu saya biasanya meditasi di luar. Jadi kita tidak di bawah atap. Tujuannya apa? Agar kita lebih dekat dengan alam. Kemudian yang kedua, keheningan alam itu benar-benar bisa kita rasakan. Dan yang ketiga, agar tujuannya itu agar kita benar-benar untuk menemukan yang satu. Setelah tadi masukkan yang 4 tadi, nafsu kita tadi itu atau sedulur papat kita tadi, baru kita meditasi yang pertama untuk memasukkan untuk menemukan jati diri kita. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan, sesuai dengan nama kita masing-masing. Misalnya nama saya adalah Afif, jadi yang mana sih yang namanya Afif itu tadi? Nah, itu yang kita perlu ketemukan. Sehingga ketika kita menemukan itu, ya hati nurani kita akan terbuka, teman-teman. Begitu hati nurani kita terbuka, kehidupan kita akan apa ya? Ketika kita mau melakukan hal yang buruk, kita akan berpikir dengan hati, ini saya melakukan hal ini salah, oh ya udah jangan. Bayangkan kalau semua orang mampu melakukan hal itu, apa nggak nyaman dunia iki, apa nggak tentrem dunia iki. Wong ate ngrasani wong, wah iki dirasani wong iki nggosipno wong ora tega. Gak tega, jadi ate ngrasani wong ya ora tega, ate nglakoni barang sing ala ya ora tega gitu ya. Gak tega jadi kita melakukan hal-hal yang buruk. Apalagi kita mau melakukan hal keji atau kejam kepada orang lain, ya wis rasanya nggak mungkin. Kesadaran diri kita yang akan tinggi, teman-teman. Itu tujuannya ya. Tujuan dari melatih kepekaan batin itu adalah seperti itu. Dan caranya yang ketiga ini adalah cara yang umum atau kalau bisa dibilang umum ya mungkin juga umum ya teman-teman ya, umum karena bisa kita lakukan sehari-hari. Dan tapi teman-teman nggak bisa melakukan ini sendiri ya, melakukan dengan teman berdua, jadi minimal berdua, hanya dengan perantara yang sederhana sekali. Nih perantaranya adalah tusuk gigi ngurek-ngurek untu. Nah, tusuk gigi ternyata bermanfaat loh teman-teman. Bisa tusuk gigi kalau ada, kalau nggak ada ya lidi. Cuman kan lebih gampang pakai tusuk gigi. Nah ini misalnya saya beli 1 kepok nih tusuk gigi. Nah kemudian apa namanya, teman-teman sebentar, aku lagi di toko teman-teman, ada orang beli. Nanti habis ini kita lanjut lagi. Ye, apa ya? Ya teman-teman, sorry ada pembeli. Ya kembali lagi ya teman-teman. Jadi dengan tusuk gigi ini Anda bisa melatih kepekaan batin, hal yang sederhana sekali ya teman-teman. Jadi Anda perlu berdua, gandengan berdua sama teman. Kemudian teman Anda suruh ngambil berapa tusuk gigi ini. Nah misalnya saya sama teman, silahkan ambil berapa tusuk gigi yang Anda ambil. Tapi Anda pejam, kita pejam, silakan teman kita yang suruh ngambil. Kemudian kita tebak berapa tusuk gigi yang teman kita ambil dengan memfokuskan pikiran kita. Kemudian sebut nama dari si teman kita itu tadi di dalam hati seperti ini. Niat ingsun takon marang awakku dhewe, takon marang Gusti Kang Akarya Jagat. Piro tusuk gigi sing dijukuk karo si A misalnya. Nah, di dalam meditasi, di dalam pikiran kita
itu nanti akan muncul. Kalau saya dulu pengalaman saya tiba-tiba muncul kayak tusuk gigi itu munculnya 3. Kemudian setelah muncul 3 kita coba buka mata kita dan kita tanya berapa itu tusuk gigi yang ambil. Jika jawaban Anda benar, berarti hati nurani Anda benar-benar main dan itu adalah kepekaan batin Anda terbuka. Tapi jika Anda salah, maka kita perlu latihan lagi. Terkadang saya juga perlu latihan juga karena tidak setiap hari. Kalau pikiran kita ruwet ya pasti mata batin kita kadang-kadang tertutup gitu. Nah itu tadi loh teman-teman gambarannya, bahwa gini loh, kadang-kadang kita bermain, jangan bermain dengan imajinasi kita. Kadang-kadang kita sering bermain dengan imajinasi kita. Oh di sana ada ini, di sana ada ini. Kadang-kadang itu imajinasi kita, belum tentu kadang-kadang itu yang sebenarnya. Tetapi ketika kita melatih seperti ini, kalau memang kita bisa menebak berapa jumlah yang teman kita ambil dengan benar, artinya kepekaan mata batin Anda terbuka, itu bukan imajinasi lagi gitu loh. Kalau kita masih belum bisa menebak itu, artinya apa? Lah yang ini barang nyata loh teman-teman ya. Ini barang nyoto ya, dewe angel nebak. Kita susah untuk menebaknya, apalagi yang gaib gitu loh. Kemungkinan bisa jadi itu imajinasi kita. Ketika kita kayaknya saya melihat ini deh. Kadang-kadang hati-hati, itu bisa jadi imajinasi kita. Makanya kita harus bisa membedakan antara imajinasi kita dan kepekaan mata batin. Itu yang terpenting teman-teman. Ya, jadi dengan tusuk gigi ini mudah, Anda bisa melatihnya setiap hari. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah, yang harus kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa melatih kepekaan mata batin itu yang pertama tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah agar perilaku kita sehari-hari itu mengikuti kata hati nurani, sehingga perilaku kita menjadi baik. Tujuannya itu seperti itu. Ketika kita menjadi baik, ya kita akan dikenal orang dengan baik. Kemudian bahkan mati pun nanti kita akan dikenal dengan yang baik, sehingga surga jaminannya. Itu kalau semua orang bisa melakukan itu, ya kesadaran kita akan tinggi dan semua orang akan melakukan hal-hal yang baik, sehingga tatanan kehidupan ini tidak akan ruwet. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan itu, termasuk saya sendiri juga perlu mengkoreksi diri saya sendiri, bahwa terkadang saya melatih ini juga kadang-kadang masih salah gitu ya teman-teman. Tapi ini sharing dari saya sendiri, dan kemudian semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang baik dan bisa melakukan hal-hal yang baik lagi. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu saya rasa video dari Mas Blangkon. Jika Anda suka, silahkan share, like, komen, dan subscribe tentunya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video lain. Oh iya, jangan lupa juga Mas Blangkon akan membuat channel baru yang namanya Warna Kehidupan Kita. Jadi nanti akan mengangkat semua aspek kehidupan ya teman-teman. Kalau di sini kan mengangkat wisata, spiritual, dan budaya, serta ajaran leluhur. Kalau nanti mengangkat semua hal dalam aspek kehidupan gitu ya. Jangan lupa subscribe juga Warna Kehidupan Kita ya. Oke, sekian dulu dari Mas Blangkon, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam Rahayu.